Pertandingan di Liga Eropa sebagian besar udah banyak yang mulai, dan Liga Belanda sendiri juga termaksud di dalamnya. Nah, semua tahu jika di Liga Belanda cukup banyak pemain berdarah Indonesia yang berkarir di sana. Yap, kabar baik tentu saja datang dari penyerang timnas Indonesia, di mana Rafael Strijk akhirnya mendapatkan kesempatan tampil di tim utama ADO Den Haag. Gak tanggung-tanggung, sang pelatih Darije Kalezic langsung memainkan Rafa sebagai starter, yang pada akhirnya dijawab dengan penampilan yang terbilang bagus. Kemudian ada juga penyerang berdarah Indonesia Oleh Romeni yang sukses membuka keran golnya di Eredivisie musim ini, tak kalah mencetak 1 gol ke gawang PSV Zwolle. Sesuatu yang kemudian mendapatkan tanggapan hangat dari warganet Indonesia yang masih berharap ia membela Indonesia. Akan tetapi, sebuah pesan tersirat sepertinya disampaikan oleh Ragnar Oratmangun yang kita tahu merupakan teman dari Ole. Sesuatu yang kian memunculkan beragam opini terkait maksud pesan yang disampaikan Ragnar di kolom komentar Oleh Romeni. Rafael Strijk akhirnya mendapatkan hasil dari kerja kerasnya selama ini. Yap, setelah musim lalu, ia lebih banyak tampil di tim U21 ADO Den Haag dan jarang atau bahkan nyaris nggak pernah main di tim utama. Kali ini di musim pembuka Divisi 2 Belanda, Rafa dipercaya oleh Darije Kalezic untuk main di tim utama. Bahkan di pertandingan melawan VVV Venlo, Rafa diturunkan sejak menit pertama. Yap, main dengan formasi 4-4-2, Rafa ditempatkan di posisi depan, mendampingi Alex Kalk. Nah, sepanjang laga, Rafa lebih banyak berperan melebar sesuai dengan atribut yang ia miliki. Meskipun begitu, nggak jarang juga Rafa bermain sebagai free roll seperti yang ia lakukan di timnas Indonesia, di mana Rafa tampak mobile bergerak di tiap lini. Yap, apa yang dilakukan Kalezic sepertinya cukup efektif, sebab Rafa turut berperan penting dalam proses gol yang tercipta. Melalui sebuah pergerakan apik di sisi kanan pertahanan lawan, Rafa mampu membuat lini belakang lawan kocar-kacir, sehingga itu sukses membuat koordinasi nggak berjalan lancar. Alhasil terciptalah gol bagi ADO Den Haag yang sayangnya gagal dipertahankan, sebab di babak kedua, VVV Venlo berhasil menyamakan kedudukan. Dan Rafa sendiri di laga ini main sampai menit 61. Struiken met Ketting. En er langs. Hij komt ver. Maar hij krijgt de bal net niet bij. Schalk Ideo. Jansen. Maar hier wel het schot en de fout van de Boer. En de goal van Michel. De voorsprong voor ADO Den Haag in de 38e minuut. Omdat Jan de Boer. Bal voor Doens. Ja, daar is de gelijkmaker. Door Doensios. Ya, mengenai progres Rafa di tim, Darije Kalezic mengaku cukup terbantu dengan keberadaan Koshin yang selalu memainkan Rafa di timnas Indonesia. Nah, di sana, mantan pelatih PSM Makassar tersebut jadi tahu perkembangan Rafa secara umum. Yap, soal posisi bermain, Kalezic mengaku sedikit banyak mengadopsi apa yang dilakukan oleh Koshin di timnas Indonesia. Dan itu sejatinya udah berulang kali dicoba di pramusim. Sampai akhirnya Rafa diberikan kesempatan main sejak awal dan hasilnya pun oke. Karena 1 gol yang terjadi sedikit banyak tercipta melalui aksi individunya yang mampu menarik 3-4 lawan. Sementara itu, kabar baik juga datang dari pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Oleh Romeni, di mana penyerang yang emang menjadi target terbesar PSSI di lini depan itu sukses mencetak 1 gol kala membawa FC Utrecht menang 1-0 atas PSV Zwolle di laga pembuka Eredivisie. Tentu saja ini adalah catatan bagus bagi Ole karena musim lalu ia nggak bisa berbuat banyak lantaran diterpa cedera. Namun sejak pramusim hingga laga pembuka ini, Ole selalu tampil bagus saat dimainkan. Nah, yang jadi menarik, semua tahu kan kalau Ole ini katanya masih ragu, bimbang, dan lain-lain. Akan tetapi Ole sendiri kan juga pernah bilang kalau segala proses yang ada udah mengarah ke hal yang bagus. Dan ia pun mengaku cukup kaget ketika kolom komentarnya banyak berisi pesan dukungan dari masyarakat Indonesia, meskipun di satu sisi ia sendiri belum jadi WNI. Namun dari semua pesan itu, ada sebuah pesan menarik tak kalah Ragnar Oratmangun
seolah mengirimkan kode tersirat dengan menulis 1% plus emot api. Meskipun terkesan sepele dan sederhana, tak sedikit pula yang berasumsi kalau proses Ole Rummenigge menjadi WNI emang tinggal 1% lagi. Hanya saja, mungkin PSSI dan pihak Ole sengaja tidak gembar-gembor alias main rapi. Perihal Ragnar bicara begitu, mungkin ia juga sudah tahu karena bagaimanapun dirinya dan Ole adalah teman. Namun apapun yang terjadi nanti, ya kita harus menghargai setiap keputusan Ole. Karena emang berpindah warga negara ini nggak cuma soal sepak bola aja, melainkan banyak hal yang mesti dipikirkan terutama soal kehidupan di luar sepak bola. Sehingga wajar kan kalau Ole sangat mempertimbangkan keputusannya ke depan, sebab ia sendiri juga masih muda dan dinilai sangat berpotensi menjadi salah satu penyerang terbaik di Eredivisie. Daar is Toornstra en dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de 1-0 van Rummenigge. Enorm slordige terugspeelbal van Davy van den Berg. De captain vandaag bij PEC Zwolle. Utrecht dat veel de bal had, zelf nog niet echt tot een hele grote... Ya, berkaca dari situasi yang ada, pokoknya kita semua tetap berharap yang terbaik. Dan kalau boleh kami jujur, ya kami jelas ingin sekali melihat Ole Rummenigge berseragam timnas Indonesia. Karena jika Ole ini sah jadi WNI, maka sudah pasti satu tempat di lini serang akan jadi miliknya. Bisa jadi kombinasi trio Rafa di kiri, Ragnar di kanan, dan Ole sebagai ujung tombak akan membuat lini serang timnas jadi lebih variatif karena ketiganya dibekali skill individu dan pergerakan yang mobile. Emang sih secara gaya main ketiganya terbilang mirip, hanya saja poin plusnya Ole adalah dia udah punya insting gol yang bagus. Dan coba bayangin aja, dalam skema 3-4-3, kipernya Maarten Paes, trio backnya JSS, Kevin Dix, dan Justin Hubner. Lalu bek kanan ada Sandy Walsh, kirinya Kelvin Verdonk, di tengah ada Tom Haye dan Nathan, serta tiga di depan ya tadi, Rafa, Ragnar, dan Ole. Nah kalau skuadnya minimal bisa gini dulu deh. Paling enggak kita bisa menatap optimis posisi 3 atau 4 di grup C nanti. Yap, terlepas dari apapun, kita doakan saja semoga ini semua bisa lancar. Tentu saja kita juga masih menunggu dan berharap dua pemain yang di-spill Pak Arya, yang katanya berkasnya udah masuk bisa segera clear. Dan semoga pemain yang masuk nanti secara jam terbang dan kualitas minimal bisa selevel seperti Tom Haye, Kelvin Verdonk, atau JSS. Karena bagaimanapun selain skill, mentalitas juga sangat dibutuhkan. Intinya PSSI pastinya udah berkomunikasi dengan Coach Shin perihal pemain seperti apa yang dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin PSSI akan berusaha memenuhi itu. Karena terserah orang mau berpendapat apa. Tapi sebagus-bagusnya pelatih, jika nggak dikasih pemain yang bisa menerapkan game plan-nya, ya susah juga. Jadi kalau mau semuanya berhasil, ya harus balance, kan gitu. Ya ibaratnya gini deh, pelatihnya udah bagus, maka pemainnya juga harus bagus dong. Walaupun sejatinya, definisi pelatih hebat adalah yang bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dimiliki. Tapi kan semua juga harus paham, kalau pelatih bukan tukang sulap, dan pelatih itu cocok-cocokan. Mau sebagus apapun pemainnya, kalau pelatihnya nggak cocok kan susah. Jadi ya sekali lagi, semoga diberikan yang terbaik, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.